Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Milenia Putri Minang dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau capital market, didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun Bursa Efek Indonesia mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Kemudian fungsi pasar modal. Di sini ada dua. Yang pertama fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yakni berarti pasar modal mempertemukan pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Dalam fungsi ini, investor atau pemberi dana meminjamkan sebagian dananya untuk pendanaan usaha pihak yang kekurangan dana. Dana ini dapat digunakan untuk pengembangan usaha, penambahan modal, kerja, ekspansi, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi keuangan. Sebagai sarana investasi masyarakat pada instrumen-instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Pemilik dana dapat memilih instrumen investasi sendiri sesuai karakteristiknya masing-masing. Dengan berinvestasi, pemilik dana memiliki kesempatan untuk memperoleh imbalan atau return sesuai instrumen investasi yang dipilih. Kemudian ada tujuan pasar modal. Yang pertama, memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan suatu perusahaan sehingga bisa menikmati laba dari sana. Yang ketiga, memberi kesempatan atau peluang kepada pelaku bisnis perusahaan untuk mendapatkan sumber modal dalam rangka melakukan ekspansi. Kemudian ada jenis pasar modal. Yang pertama pasar perdana. Pasar perdana adalah tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum nantinya dicatat di bursa efek. Dengan kata lain, investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum perdana atau initial public offering. Jumlah saham yang ditawarkan pada pasar perdana terbatas sehingga belum tentu setiap investor bisa membeli sesuai jumlah yang diharapkan. Yang kedua, pasar sekunder. Di pasar sekunder ini, investor dan pihak penjual surat berharga dapat melakukan jual beli yang telah tercatat di bursa efek. Investor yang telah membeli efek di pasar perdana juga dapat menjualnya ke pasar sekunder. Yang kemudian ada peran pasar modal. Yang pertama, pasar modal berperan sebagai lembaga perantara keuangan selain dari perbankan. Pasar modal berperan dalam berjalannya aktivitas bisnis investasi. Yang ketiga, pasar modal berperan dalam memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber pembiayaan selain dari perbankan. Yang terakhir, berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, yang pertama ada saham. Saham adalah bukti penyertaan modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham merupakan instrumen investasi yang paling banyak diperjualbelikan di pasar modal. Kemudian ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Instrumen ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada reksadana, yakni wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana memiliki fungsi meningkatkan peran
pemodal lokal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kemudian ada derivatif. Derivatif adalah kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam jual beli aset atau komoditas. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.